Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Andini, NIM 1904-2016, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kepentingan dan fungsi legislatif dalam ilmu politik. Sebelum kita masuk ke dalam pengertiannya, kita harus tahu dulu sejarah kelompok kepentingan ini. Nah, pada abad ke-20, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di era 1950-an dan 1960-an, terutama di negara-negara barat, kelompok kepentingan ini meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya itu perluasnya birokrasi dan fungsi-fungsi pemerintahan, baik lokal maupun nasional. Dalam rangka memenuhi tuntunan pembangunan telah melahirkan tanggapan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut juga sering dengan semakin meretnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik. Selain itu, kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh munculnya isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hal tersebut mulai dari masalah kekerasan anak, perdagangan bebas, kesetaraan perempuan, lingkungan, perdagangan manusia, dan hak asasi manusia, hutang luar negeri, masalah energi, sumber daya air, komunitas iklim, dan lain sebagainya. Nah, gerakan ini untuk sebagian merupakan bagian dari gerakan sosial yang terus memperoleh tempat dalam masyarakat modern. Sementara pada sektor-sektor tertentu, akhirnya kelompok kepentingan berwujud perjuangan kelompok-kelompok, asosiasi profesi, perdagangan, subsektor kehidupan konsumen, kelompok-kelompok dalam birokrasi, kaukus dalam parlemen, aliansi para politis dalam legislatif maupun eksekutif, dan juga yudikatif yang memperjuangkan kepentingan kelompok melalui usulan-usulan, petisi-petisi, dan lobi-lobi tertentu yang disampaikan. Nah, dengan demikian, pengertian kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan paling penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik. Nah, juga mereka adalah organisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan tersebut. Tujuan mereka hanyalah berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Adapun cara atau strategi untuk mempengaruhi pemerintah tersebut, ada 3. Yang pertama itu melakukan lobbying, menjadikan komunikasi langsung antara para pejabat pemerintah dengan isu-isu tersebut. Nah, yang kedua kita akan masuk ke melalui media sosial. Kelompok kepentingan ini menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat umum. Nah, yang ketiga kita akan masuk dengan grassroots pressure. Nah, kelompok kepentingan ini menggalang dukungan masyarakat lapisan bawah untuk menyampaikan isu-isu tersebut. Nah, maksudnya ini kelompok kepentingan ini mendukung masyarakat lapisan bawah atau masyarakat bawah itu untuk dapat berpartisipasi dalam isu-isu tersebut. Nah, hal itu dilakukan sebagai cara pandang efektif menyangkut isu-isu tersebut. Kedudukan kelompok kepentingan dalam sistem politik terletak antara pemerintah dan masyarakat. Posisi tengah sebagai jembatan ini itu masyarakat yang ikut berpartisipasi atau masyarakat yang untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah demi kepentingan masyarakat dan pemerintah tersebut. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus tahu pengertian legislatif. Legislatif itu lembaga yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang
untuk menjalankan suatu pemerintahan terutama di Indonesia, yang termasuk ke dalam badan legislatif tersebut, yang itu pertama MPR. MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini berwenang menyusun dan mengubah undang-undang dan melantik dan memberhentikan presiden. MPR adalah sebuah lembaga legislatif bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPR itu bertugas membentuk dan menyetujui undang-undang dasar, menghitung anggaran belanja negara, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik. Nah, sedangkan DPD itu bertujuan menangani keputusan undang-undang dan isu-isu yang memang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kelompok kepentingan dan fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.